Terkadang hal tersulit dalam hidup adalah menyadari bahwa satu-satunya hal yang menghalangi kamu dari apa yang kamu inginkan adalah keputusan untuk melangkah. Ini bukan soal keberuntungan, waktu, atau bahkan bakat. Kamu yang saat ini memutuskan bahwa kamu layak mendapatkannya, berjuanglah untuk lebih. Ini bukan tentang menunggu dunia memberikan momen sempurna. Kaum Stoik mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan peristiwa eksternal, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita merespons. Hari ini, kita akan membahas tentang salah satu keputusan terkuat yang dapat kamu ambil. Bertindak seolah-olah kamu yang terbaik. Kita semua menghadapi keraguan, suara kecil di dalam kepala kita yang mengatakan bahwa kita belum siap atau tidak cukup baik. Namun, apa yang terjadi jika saya katakan bahwa kamu tidak perlu menunggu sampai merasa siap? Kenyataannya, kamu menjadi yang terbaik, bukan dengan menunggu kondisi yang tepat, tetapi dengan tampil dengan pola pikir bahwa kamu sudah memiliki apa yang diperlukan. Orang-orang Stoik, seperti Marcus Aurelius, mengingatkan diri mereka setiap hari untuk fokus pada apa yang dapat mereka kendalikan dan bertindak dengan kebajikan, apapun keadaannya. Ini tentang merangkul kekuatan yang kamu miliki saat ini, bahkan jika jalan di depan terasa tidak pasti. Dalam video hari ini, kita akan menyelami pola pikir yang dapat secara radikal mengubah cara kamu mendekati tujuan, tantangan, dan kehidupan sehari-hari. Bertindak seolah-olah kamu yang terbaik bukan tentang berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Ini tentang melangkah ke dalam potensi penuh. Jika kamu menghargai apa yang kami lakukan di sini, dukungan sederhana yang saya minta adalah menekan tombol berlangganan dan subscribe channel ini. Mari kita bahas bersama-sama. Mewujudkan potensi penuh kamu adalah saat hidup kamu mulai berubah. Ini bukan tentang menunggu kesempatan yang tepat atau berharap keadaan eksternal menjadi lebih baik. Ini tentang membuat keputusan internal, keputusan untuk tampil setiap hari sebagai versi terbaik dari diri kamu. Ide ini menggaungkan ajaran kaum Stoik, yang percaya bahwa kekuatan sejati kita terletak pada cara kita memilih untuk menjalani hidup. Seperti yang dikatakan mereka, bukan apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita bereaksi terhadapnya yang penting. Keputusan untuk menjadi yang terbaik dimulai dengan pola pikir yang tepat. Pola pikir ini bukan tentang menjadi sempurna atau lebih baik dari orang lain. Ini tentang menetapkan standar untuk diri sendiri dan berkomitmen untuk terus berkembang. Kaum Stoik memahami hal ini dengan baik. Marcus Aurelius, salah satu kaisar terkuat dalam sejarah, terus-menerus mengingatkan dirinya untuk bertindak dengan kebajikan, bukan untuk kemuliaan atau pujian, tetapi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dia percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk berjuang mencapai keunggulan, not dalam persaingan dengan orang lain, tetapi dalam persaingan dengan potensi diri sendiri. Ketika kamu memutuskan untuk menjadi yang terbaik, itu tidak berarti kamu tidak akan pernah membuat kesalahan atau menghadapi tantangan. Kaum Stoik jelas bahwa hidup itu penuh rintangan, tetapi mereka juga percaya bahwa hambatan-hambatan inilah yang membentuk kita. Dengan memutuskan untuk menjadi yang terbaik, kamu memilih untuk menghadapi tantangan tersebut dan menggunakannya sebagai peluang untuk tumbuh lebih kuat dan bijaksana. Disinilah hidupmu mulai berubah. Ini bukan tentang menunggu saat yang tepat. Ini tentang membuat pilihan sekarang, di saat ini, untuk bertindak dengan tujuan dan keyakinan. Dari keputusan ini, semuanya mengalir. Kamu meningkatkan standar kamu, tindakan kamu selaras dengan tujuan kamu, dan kamu mulai bergerak lebih dekat dengan orang yang kamu inginkan untuk menjadi. Mengapa bertindak seolah-olah kamu yang terbaik itu penting? Ketika kamu bersikap seolah-olah kamu yang terbaik, itu tidak berarti kamu lebih baik dari orang lain, jauh dari itu. Ini berarti kamu menahan diri untuk mencapai standar setinggi mungkin dan berjuang untuk mencapai keunggulan, bukan untuk validasi eksternal tetapi untuk pertumbuhan kamu sendiri. Jadi, ketika saya mengatakan bertindak seolah-olah kamu yang terbaik,
Yang saya maksud adalah mengadopsi pola pikir seseorang yang sudah berada di puncak permainannya. Bayangkan kamu adalah atlet kelas dunia atau seorang pengrajin ahli. Tidak ada arogansi dalam kepercayaan diri mereka. Kepercayaan diri mereka tenang, terjamin, dan dibangun di atas disiplin, kerja keras, dan peningkatan diri yang terus-menerus. Pikirkan bagaimana Marcus Aurelius membawa dirinya sebagai seorang pemimpin. Dia tidak melihat dirinya sempurna atau lebih unggul dari orang lain. Dia melihat dirinya sebagai murid kehidupan yang selalu berupaya untuk menjadi lebih baik, bertindak berdasarkan kebajikan. Ini adalah pola pikir yang kita kejar. Bertindak seolah-olah kamu yang terbaik bukan tentang berpura-pura mengetahui segalanya atau tidak pernah membuat kesalahan. Ini tentang tampil dengan keyakinan bahwa kamu sepenuhnya mampu menangani apapun yang menghadang kamu. Keyakinan ini membentuk tindakan kamu. Ketika kamu yakin bahwa kamu adalah yang terbaik, kamu bertindak seolah-olah kamu membawa diri kamu dengan percaya diri, dan orang-orang memperhatikan. Orang-orang tabah mengingatkan kita bahwa kepercayaan diri ini tidak bersifat eksternal, melainkan internal. Ini berasal dari mengetahui bahwa kamu hidup selaras dengan nilai-nilai kamu dan melakukan yang terbaik dalam setiap situasi. Perbedaan utama di sini adalah bahwa arogansi berusaha untuk meninggikan kamu di atas orang lain, sedangkan bertindak seolah-olah kamu yang terbaik adalah tentang mengangkat diri kamu ke potensi tertinggi kamu sendiri. Ini tentang berjuang untuk keunggulan sambil tetap rendah hati dan membumi, seperti yang diajarkan oleh kaum Stoik. Kamu tidak mengincar kesempurnaan, tetapi kemajuan. Selalu bekerja pada diri sendiri, selalu belajar, dan selalu bergerak maju. Mungkin kamu berpikir, bagaimana jika saya bukan yang terbaik? Ini sepenuhnya dapat dimengerti, tetapi ingatlah, kamu tidak harus menjadi yang terbaik untuk bertindak seolah-olah kamu yang terbaik. Keindahan dari pola pikir ini adalah bahwa pola pikir ini berhasil bahkan ketika kamu tidak berada di puncak. Bertindak seolah-olah kamu yang terbaik bukan berarti berpura-pura atau berkhayal. Ini tentang mengubah pola pikirmu untuk membuka potensi penuhmu, dan itu dimulai dengan cara kamu memandang dirimu sendiri. Kaum Stoik percaya bahwa kita memiliki kendali atas pola pikir kita dan bagaimana kita merespons tantangan hidup. Meskipun saat ini kamu bukan yang terbaik, kamu masih dapat memilih untuk membawa diri kamu dengan percaya diri, disiplin, dan tujuan. Ketika kamu bertindak seolah-olah kamu yang terbaik, sesuatu yang kuat mulai terjadi. Kamu mulai percaya, dan ketika kamu mempercayainya, kamu mulai menjadi seperti itu. Ini bukan pemikiran ajaib atau keyakinan palsu. Ini adalah perubahan psikologis yang terbukti memengaruhi tindakan kamu. Kaum Stoik mengajarkan bahwa keyakinan kita membentuk perilaku kita. Ketika kita bertindak seolah-olah kita mampu dan kompeten, kita menjadi lebih baik. Ini adalah self-fulfilling prophecy, sebuah konsep yang sangat disadari oleh kaum Stoik. Misalnya, dalam wawancara kerja, jika kamu merasa gugup, meragukan diri sendiri, dan berpikir bahwa kamu tidak cukup baik, kemungkinan besar kamu akan berkinerja buruk. Tetapi jika kamu masuk dengan pola pikir bahwa kamu adalah orang terbaik untuk pekerjaan itu, membawa diri kamu dengan percaya diri, berbicara dengan jelas tentang keterampilan kamu, dan percaya pada nilai-nilai kamu, itu akan mengubah segalanya. Bahkan jika kamu tidak mendapatkan pekerjaan itu, perubahan pola pikir mempersiapkan kamu untuk kesempatan berikutnya. Kamu telah melatih kepercayaan diri dan membangun ketahanan yang akan membantu kamu bergerak maju. Ketika kamu berkata pada dirimu sendiri, "Saya bukan yang terbaik," kaum Stoik akan mengingatkanmu bahwa itu bukan intinya. Bersikaplah seolah-olah kamu yang terbaik. Dengan melakukan itu, kamu meninggikan dirimu sendiri dan menyelaraskan tindakanmu dengan orang yang ingin kamu jadi. Tujuan bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk terus berusaha menjadi yang terbaik. Seperti filosofi Stoik yang mengajarkan kita tentang pertumbuhan yang berkelanjutan. Jalan Stoik menuju penguasaan menekankan pentingnya pertumbuhan yang berkelanjutan, dan itulah inti dari pola pikir ini tentang bertindak seolah-olah kamu yang terbaik. Ini bukan berarti kamu berpikir kamu telah mencapai kesempurnaan atau bahwa kamu dapat berhenti berkembang. Sebaliknya, ini tentang berkomitmen pada kehidupan yang terus-menerus belajar, disiplin, dan penyempurnaan.
Seperti yang dikatakan filsuf Stoik Seneca, selama kamu hidup, teruslah belajar bagaimana menjalani hidup. Ini berarti tidak peduli seberapa baiknya kamu, selalu ada ruang untuk berkembang. Orang-orang terbaik di bidang apapun, baik itu atlet terampil, pebisnis sukses, atau filsuf bijak, tidak pernah berhenti berkembang. Mereka tetap menjadi pelajar kehidupan. Ketika kamu bertindak seolah-olah kamu yang terbaik, kamu berkomitmen pada proses yang sama. Penguasaan berarti kamu berkata, saya akan membawa diri saya seperti yang terbaik dan saya akan bekerja keras untuk menjadi yang terbaik. Pola pikir ini berakar pada kerendahan hati, bukan kesombongan. Kaum Stoik sangat menghargai kerendahan hati. Marcus Aurelius, meskipun dia salah satu orang terkuat di dunia, terus-menerus mengingatkan dirinya untuk tetap membumi dan terus berkembang. Dia tidak melihat posisinya sebagai akhir dari perjalanan, tetapi sebagai tanggung jawab untuk berjuang demi keunggulan pribadi setiap hari. Ketika kamu mengadopsi pola pikir ini, kamu melakukan hal yang sama. Kamu berusaha untuk menjadi lebih baik hari ini daripada kamu kemarin. Mengetahui bahwa pertumbuhan adalah upaya seumur hidup. Bertindak seolah-olah kamu yang terbaik berarti meningkatkan standar kamu sendiri. Ini berarti mengambil tanggung jawab atas pengembangan pribadi kamu di setiap bidang kehidupan. Misalnya, dalam hubungan kamu, tanyakan pada diri sendiri, apa yang akan dilakukan versi terbaik dari saya? Dalam kesehatan kamu, bertindak seolah-olah kamu adalah orang yang berada dalam kondisi terbaik. Bagaimana kamu akan memperlakukan tubuhmu jika kamu yakin mampu mencapai kesehatan puncak? Apa pilihan yang akan kamu ambil dalam hal pola makan, olahraga, dan kebiasaan? Jalan Stoik adalah disiplin diri dan membuat pilihan yang disengaja yang mengarah pada praktik kesejahteraan jangka panjang. Ketika kamu mendengar ungkapan bertindak seolah-olah kamu yang terbaik, pada awalnya mungkin terasa seperti berpura-pura, tetapi inilah kebenarannya. Apa yang kamu praktikkan secara konsisten akan menjadi kenyataan kamu. Kaum Stoik memahami hal ini dengan baik. Seneca terkenal mengatakan, kita menjadi apa yang kita lakukan berulang kali. Keunggulan bukanlah sebuah tindakan, tetapi sebuah kebiasaan. Ini berarti semakin sering kamu mempraktikkan sesuatu, entah itu disiplin, kepercayaan diri, atau ketahanan. Ketika kamu mulai bertindak seolah-olah kamu yang terbaik, mungkin terasa tidak wajar. Kamu mungkin berpikir, siapakah saya untuk membawa diri saya dengan percaya diri? Namun, keindahan sifat manusia adalah kita sangat mudah beradaptasi. Kaum Stoik percaya bahwa kita dibentuk oleh pikiran dan tindakan kita. Jika kamu secara konsisten bertindak dengan percaya diri, kamu akan mulai merasa lebih percaya diri. Jika kamu membuat pilihan yang disiplin dalam hidup kamu, seiring berjalannya waktu, kamu akan menjadi lebih disiplin. Ini bukan tentang berpura-pura selamanya. Ini tentang melatih kualitas yang ingin kamu wujudkan hingga menjadi kebiasaan. Anggap saja seperti membangun otot. Pada awalnya mengangkat beban terasa sulit, bahkan tidak nyaman. Tetapi seiring kamu terus berlatih, kekuatanmu tumbuh. Bertindak seolah-olah kamu adalah karya terbaik. Dengan cara yang sama, setiap kali kamu mempraktikkannya, kamu memperkuat pola pikir itu, dan pada akhirnya, hal itu menjadi bukan sebuah tindakan, tetapi sebuah kebiasaan. Kaum Stoik memahami proses ini. Epictetus sering mengingatkan murid-muridnya bahwa kita memiliki kendali atas cara kita merespons dunia dengan berlatih tindakan bijak yang menyelaraskan diri kita dengan tipe orang yang kita inginkan. Katakanlah kamu ingin menjadi lebih percaya diri dalam situasi sosial. Pada awalnya, kamu mungkin merasa canggung, seperti sedang mengadakan pertunjukan. Namun, semakin sering kamu berlatih berdiri tegak, berbicara dengan jelas, dan terlibat dengan orang lain, semakin kamu akan merasa lebih percaya diri. Ketika kamu mulai merasakan kepercayaan diri itu, pada akhirnya, hal itu tidak lagi terasa seperti sebuah tindakan. Kamu menyadari bahwa kamu sebenarnya menjadi lebih nyaman dalam situasi ini. Hal yang sama berlaku untuk bidang kehidupan apapun. Jika kamu berlatih membuat pilihan yang sehat, seiring berjalannya waktu,
kamu akan menjadi seseorang yang hidup dengan gaya hidup yang lebih sehat. Jika kamu berlatih mengelola keuangan dengan baik, pada akhirnya kamu akan menjadi seseorang yang berkecukupan secara finansial. Gagasan Stoik dalam mempraktikkan kebajikan mengajarkan kita bahwa kita tidak perlu menunggu perubahan terjadi. Kita dapat mewujudkannya melalui tindakan sehari-hari kita. Kuncinya adalah konsistensi, bukan hanya melakukannya sekali dan mengharapkan sebuah transformasi, tetapi melakukannya setiap hari dan melatih kualitas-kualitas yang selaras dengan potensi tertinggi kamu. Seiring berjalannya waktu, apa yang dimulai sebagai latihan akan menjadi kenyataan kamu. Kamu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri dengan berulang kali bertindak seperti itu. Sebagaimana diajarkan oleh para Stoik, bahwa tindakan kamu membentuk karakter kamu dan karakter kamu membentuk hidup kamu. Teruslah berlatih, karena realitas kamu sedang dibangun oleh apa yang kamu lakukan setiap hari. Ketika kita berbicara tentang bersikap seolah-olah kamu yang terbaik, mudah untuk berpikir bahwa itu berarti mengabaikan kekuranganmu atau berpura-pura bahwa itu tidak ada. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Bertindak seolah-olah kamu yang terbaik adalah cara terbaik untuk memiliki keberanian, menghadapi kelemahan kamu secara langsung, dan menggunakannya sebagai peluang untuk berkembang. Kaum Stoik adalah ahli dalam hal ini. Mereka mengajarkan bahwa kesadaran diri dan refleksi yang jujur sangat penting untuk perbaikan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan yang disadari oleh peristiwa luar. Dengan memahami di mana kita gagal, kita tidak merasa malu tetapi belajar dan tumbuh. Orang-orang terbaik di bidang apapun bukanlah mereka yang percaya diri sempurna. Mereka adalah orang-orang yang memahami kekurangan mereka lebih baik dari orang lain, tetapi mereka tidak membiarkan kekurangan tersebut mendefinisikan mereka. Sebaliknya, mereka menggunakannya sebagai motivasi untuk terus berkembang. Kaum Stoik percaya bahwa kita harus menerima tantangan dan ketidaknyamanan sebagai bagian dari perjalanan hidup yang alami. Epictetus mengingatkan kita bahwa jalan menuju penguasaan mengharuskan kita menghadapi rintangan dengan ketangguhan. Ketika kita melihat kelemahan kita dengan jelas, kita bisa mendekatinya dengan pola pikir kemajuan. Pikirkanlah seperti ini. Jika kamu mengabaikan kelemahanmu, kelemahan itu tidak akan hilang. Faktanya, kelemahan tersebut cenderung tumbuh lebih besar dan lebih mengganggu seiring berjalannya waktu. Namun, jika kamu mengakuinya dan mengambil langkah untuk memperbaikinya, kamu menjadi lebih kuat. Orang-orang Stoik tidak melihat kelemahan sebagai kegagalan. Mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk berlatih arete, yang berarti berjuang untuk menjadi yang terbaik. Ketika kamu menghadapi kelemahanmu, kamu memberi dirimu kesempatan untuk menjadi lebih baik, lebih disiplin, dan lebih mampu. Proses ini membutuhkan kerendahan hati. Bertindak seolah-olah kamu yang terbaik tidak berarti kamu berpikir kamu sempurna. Itu berarti kamu berkomitmen untuk terus bertumbuh. Kamu bisa percaya diri dengan kelebihanmu, sambil tetap sadar sepenuhnya di mana kamu perlu memperbaiki diri. Seneca sering menulis tentang pentingnya belajar dari setiap pengalaman, bahkan kegagalan. Dia percaya bahwa kegagalan dan kemunduran seringkali merupakan guru yang hebat. Mereka mengungkapkan di mana kita perlu tumbuh dan mendorong kita untuk mengembangkan keterampilan atau pola pikir yang mungkin kurang. Kuncinya adalah melihat kelemahanmu bukan sebagai sesuatu yang memalukan, tetapi sebagai bagian alami dari perkembanganmu. Dengan menghadapinya dengan jujur dan keinginan untuk meningkat, kamu mengambil kendali atas pertumbuhanmu. Disinilah kekuatan sejati terletak, pada kemampuan untuk menghadapi apa yang menghambatmu dan berupaya untuk mengatasinya. Pendekatan Stoik adalah memandang tantangan hidup, termasuk kekuranganmu sendiri, sebagai bahan bakar untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih tangguh. Ketika kamu bertindak seolah-olah kamu yang terbaik, kamu tidak berpura-pura menjadi sempurna. Kamu menunjukkan bahwa kamu punya kekuatan untuk menghadapi kelemahanmu, belajar dari kelemahanmu, dan tumbuh menjadi orang yang kamu cita-citakan.
pola pikir ini akan membawamu maju, seperti yang terjadi pada batu yang menerima kekurangan mereka, belajar darinya, dan melanjutkan perjalanan mereka menuju keunggulan. Ketika kamu bertindak seolah-olah kamu yang terbaik, ini bukan hanya tentang meningkatkan hidupmu sendiri, tetapi juga meningkatkan standar bagi semua orang di sekitarmu. Kaum Stoik percaya pada konsep simpati, gagasan bahwa kita semua terhubung, dan tindakan kita berdampak secara keseluruhan. Ketika kamu berjuang untuk mencapai keunggulan, kamu menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kepercayaan dirimu, disiplin, dan komitmen terhadap pertumbuhan secara alami meningkatkan kualitas orang-orang yang berinteraksi denganmu, baik itu dalam keluarga, persahabatan, atau tempat kerja. Pikirkan tentang bagaimana rasanya berada di sekitar seseorang yang membawa dirinya dengan tujuan dan kejelasan. Energinya menular. Mereka tidak perlu mengatakannya, tetapi tindakan dan kehadiran mereka menunjukkan kepada orang lain apa yang mungkin. Inilah cara kamu dapat memengaruhi orang lain dengan memberi contoh. Ketika kamu bertindak seolah-olah kamu yang terbaik, kamu menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang mungkin sedang bergumul dengan keraguan atau ketidakpastian. Kamu menunjukkan kepada mereka bahwa kita bisa mengatasi tantangan dengan mengadopsi pola pikir yang benar dan tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Kaum Stoik tidak mempedulikan persaingan seperti yang sering kita pikirkan saat ini. Mereka percaya dalam membantu orang lain mencapai kebajikan dan kebijaksanaan. Ketika kamu meningkatkan standar dan berjuang untuk keunggulan, kamu tidak hanya mengangkat dirimu sendiri. Kamu juga menciptakan lingkungan di mana orang-orang di sekitarmu merasa terdorong untuk bangkit bersama. Bertindak seolah-olah kamu yang terbaik adalah cara untuk mewujudkan kualitas yang orang lain hormati dan ingin tiru. Dengan melakukan ini, kamu tidak hanya meningkatkan hidupmu sendiri, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan dan kesuksesan orang-orang di lingkaranmu. Ini adalah efek riak dari perubahan positif, seperti yang dimaksudkan oleh kaum Stoik. Ketika berhadapan dengan kegagalan, ingatlah bahwa kegagalan adalah sesuatu yang kita semua hadapi. Kaum Stoik memahami hal ini secara mendalam. Mereka mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan bagian tak terelakkan dari perjalanan hidup. Marcus Aurelius pernah berkata, hambatan dalam bertindak memajukan tindakan. Apa yang menghalangi menjadi jalan. Dengan kata lain, kegagalan bukanlah kebalikan dari kesuksesan. Itu adalah bagian dari jalan menuju kesuksesan. Ketika kamu bertindak seolah-olah kamu yang terbaik, itu tidak berarti kamu yakin tidak akan pernah gagal. Itu berarti kamu menghadapi kegagalan dengan ketangguhan, mengetahui bahwa setiap kemunduran adalah kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepercayaan. Kaum Stoik fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Kamu tidak selalu bisa mengontrol hasilnya, tetapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu merespons kegagalan. Daripada melihat kegagalan sebagai kekalahan pribadi, lihatlah sebagai umpan balik, pelajaran tentang apa yang tidak berhasil dan bagaimana kamu bisa meningkat. Epictetus mengingatkan murid-muridnya bahwa kita harus menerima kegagalan sebagai bagian dari hidup dan menggunakannya untuk membangun karakter kita. Kegagalan bukanlah alasan untuk menyerah, tetapi alasan untuk terus maju dengan lebih banyak pengetahuan dan pengalaman. Ketika kamu menghadapi kegagalan dengan pola pikir Stoik, kamu berhenti melihatnya sebagai sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, kamu menganggapnya sebagai kesempatan untuk melatih ketekunan dan kemampuan beradaptasi. Orang-orang terbaik di bidang apapun, baik dalam olahraga, bisnis, atau filsafat, bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang tahu bagaimana bangkit kembali dengan lebih kuat setiap kali. Seperti yang diajarkan oleh kaum Stoik, kekuatan sejati kita berasal dari bagaimana kita bangkit setelah kita jatuh. Jadi, ketika kamu menghadapi kegagalan berikutnya, ingatlah bahwa ini bukanlah akhir dari cerita. Ini adalah langkah penting dalam perjalananmu menuju kehebatan. Bertindak seolah-olah kamu yang terbaik bukanlah hal yang hanya terjadi sekali. Ini adalah praktik sehari-hari yang diyakini oleh kaum Stoik. Mereka menekankan pentingnya tindakan yang disengaja dan konsisten. Marcus Aurelius dalam meditasinya mendorong dirinya untuk menjalani setiap hari dengan tujuan dan niat.
Dia menulis, ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkan betapa berharganya hak istimewa untuk hidup, bernapas, berpikir, menikmati. Praktikan tampil setiap hari dengan komitmen terhadap keunggulan. Bagaimana kamu semakin dekat untuk menjadi versi terbaik dari dirimu? Keindahan dari pola pikir ini adalah kamu tidak perlu menunggu sampai merasa siap. Kaum Stoik tahu bahwa menunggu saat yang tepat seringkali mengarah pada kelambanan. Mereka mengajari kita untuk memulai dari awal dengan apa yang kita punya. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu perlu konsisten dalam bertindak seolah-olah kamu yang terbaik. Setiap hari, kamu melatih kualitas yang pada akhirnya akan mendefinisikan dirimu. Seiring waktu, apa yang dimulai sebagai upaya sadar akan menjadi bagian dari karaktermu. Ingatlah, ini bukan tentang kesombongan atau berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Ini tentang menyelaraskan tindakanmu dengan potensi kamu dan berjuang untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal yang kamu lakukan, baik itu dalam pekerjaanmu, hubunganmu, atau pertumbuhan pribadimu. Bertindak seolah-olah kamu adalah yang terbaik membantumu meningkatkan standar kamu sendiri dan hidup dengan tujuan. Seperti yang diajarkan kaum Stoik, kita mengendalikan tindakan kita dan melalui tindakan kita membentuk hidup kita. Jadi jadikan pola pikir ini sebagai praktik sehari-hari. Setiap pagi, tanyakan pada dirimu, bagaimana versi terbaik saya akan menjalani hari ini? Dengan pertanyaan ini sebagai panduan, kamu akan menemukan dirimu secara konsisten bergerak menuju kehidupan yang mampu kamu jalani, satu tindakan pada satu waktu. Terima kasih telah menjadi bagian dari Daily Stoic ini. Jika kamu ingin melanjutkan perjalanan pertumbuhan dan ketahanan ini, lihat salah satu video yang disarankan di layar kamu. Tetap kuat, tetap membumi, dan sampai jumpa di video berikutnya.